Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rosyana dari Akademi Akuntansi Indonesia dengan nomor BP 221003451013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengetahui spek komputer atau laptop yang kita gunakan. Caranya dengan DXDiag. Pertama, kita dapat mengklik Windows R, lalu setelah muncul icon seperti ini, kita ketik DXDiag. Setelah itu, kita klik pada OK dan tunggu sampai keterangannya muncul. Setelah keterangannya muncul, kita dapat mengetahui spek dari komputer atau laptop yang kita gunakan. Di sini, laptop yang saya gunakan dengan direct version direct 12, ada yang keterangan memori, pack file, sistem model, dan keterangan lainnya. Pada bagian display, terdapat name Intel, dan pada bagian sound, terdapat name speaker, serta pada bagian input, terdapat mouse, keyboard, dan input relay device. Jadi, seperti inilah caranya untuk mengetahui spek dari komputer atau laptop yang kita gunakan dengan menekan Windows R, lalu mengetik DXDiag, klik OK, dan tunggu sampai keterangan dari spek tersebut muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana untuk mencari driver printer pada kontrol panel. Kegunaannya untuk mengetahui printer apa saja yang dapat digunakan oleh laptop atau komputer yang kita gunakan. Langkah pertama, kita akan mencari panel kontrol pada pencarian Windows. Kita ketik panel kontrol. Setelah muncul, lalu kita klik. Untuk mencari printer, kita dapat mengklik pada bagian perangkat keras dan suara. Selanjutnya, pada perangkat dan printer, pada bagian ini akan muncul printer apa saja yang dapat digunakan oleh laptop atau komputer yang kita gunakan. Di sini, laptop saya dapat menggunakan Microsoft Print to PDF, Microsoft XPS Document Reader, dan OneNote. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengetahui password dari WiFi yang kita gunakan. Tetapi kita lupa akan password tersebut. Cara ini hanya berlaku pada komputer atau laptop yang sebelumnya sudah pernah terhubung pada WiFi tersebut. Pertama, kita tetap mencari panel kontrol pada pencarian Windows. Setelah muncul, klik panel kontrol. Untuk mencari WiFi, kita klik pada jaringan dan internet. Nah, selanjutnya kita klik pada Network and Sharing Center. Lalu akan muncul nama dari WiFi yang kita gunakan. Kita klik nama tersebut. Akan muncul icon seperti ini, lalu kita klik pada bagian Wireless Property. Lalu kita klik pada bagian Security. Selanjutnya, kita klik pada Show Karakter untuk mengetahui password dari WiFi yang kita gunakan. Jadi, seperti inilah cara untuk mengetahui password dari WiFi yang kita gunakan, tetapi kita lupa akan password tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghapus aplikasi pada panel kontrol, program, dan fitur. Langkah pertama yaitu kita mencari panel kontrol. Setelah itu, setelah kita masuk pada panel kontrol, kita klik program. Lalu pilih program dan fitur. Setelah muncul aplikasi seperti ini, lalu kita pilih aplikasi yang akan kita hapus. Nah, di sini saya akan coba untuk menghapus aplikasi PassVape Screen Recorder. Untuk menghapusnya, kita klik kanan pada aplikasi tersebut, lalu akan muncul icon hapus instalan. Untuk menghapusnya, cukup kita klik pada hapus instalan ini. Lalu akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus PassVape Screen Recorder beserta semua komponennya? Jika iya, kita klik pada ya. Nah, sekarang aplikasi ini akan terhapus.
aplikasi tersebut sudah tidak ada lagi pada bagian ini. Di sini juga tertera uninstall successful. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat rumus pada Word. Langkah pertama, kita bisa klik pada Insert, lalu kita pilih Equation. Setelah itu akan muncul berbagai bentuk dari rumus. Di sini saya akan klik Fraction yang seperti X per Y. Nah, akan muncul berbagai macam bentuk dari rumus. Lalu saya akan pilih yang pertama. Di sini saya akan ketik rumus apa yang akan saya buat. Pada kotak yang atas, akan saya ketik keterangan rumusnya. Kotak yang bawah, jadi, seperti inilah cara untuk membuat rumus pada Word. Dengan klik Insert, lalu pilih Equation, di sini akan muncul berbagai bentuk rumus yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan header. Untuk membuat header, kita bisa klik pada bagian Insert, lalu klik Header. Di sini akan muncul berbagai macam dari header. Di sini saya akan menggunakan blank 3 column. Nah, di sini karena saya memilih 3 column, di sini saya bisa mengisi 3 kolom yang sudah disediakan. Bagian pertama saya isi dengan nama. Bagian kedua dengan nomor BP. Bagian ketiga dengan kelas. Jangan lupa untuk close header. Jadi, seperti inilah cara untuk menggunakan header pada Word. Dengan mengklik Insert, lalu pilih Header, dan pilih bentuk header yang akan digunakan. Fungsi dari header ini yaitu untuk memberikan informasi berkaitan dengan nama, tanggal, ataupun halaman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat bagan pada Word. Langkah pertama, kita klik Insert, lalu kita klik Smart Art. Di sini akan muncul berbagai macam bentuk dari bagan. Di sini akan saya coba satu bentuk bagan yang seperti ini. Setelah kita pilih bagan, bentuk bagan, lalu kita klik OK. Selanjutnya akan muncul bentuk dari bagan yang kita inginkan tadi. Untuk ketik, contohnya struktur kelas ya. Bagian atas ketua, bagian bawahnya wakil. Di sini bisa kita ketik sekretaris. Bendahara. Bagian keamanan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat tabel pada Word. Di sini saya sudah membuat judul dari tabel yang akan saya buat. Untuk mendapatkan tabel, langkah pertama kita klik pada Insert, lalu klik Tabel. Selanjutnya kita klik Insert Tabel. Setelah muncul icon seperti ini, kita dapat menentukan berapa banyak kolom serta baris yang kita gunakan. Di sini saya membutuhkan 3 kolom. Untuk barisnya, saya akan buat 6. Selanjutnya kita klik OK untuk mendapatkan tabel secara otomatis. Setelah tabelnya muncul, pada kolom pertama akan saya buat keterangan peringkat. Saya letakkan di tengah. Kolom kedua, saya ketik keterangan.
Kolom ketiga, kriteria. Di sini saya akan coba untuk memperkecil tabel peringkat, kolom peringkat. Di sini saya ketik 1, 2, 5. Untuk keterangannya, saya ketik sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, terakhir tidak sehat. Pada kriteria akan saya ketik NPL kecil dari 2%. Begitupun sampai ke bawahnya. Jadi, untuk membuat tabel pada Word, langkah pertama yaitu dengan mengklik Insert, lalu pilih Tabel, klik Insert Tabel untuk mendapatkan tabel secara otomatis. Di sini kita dapat mengatur berapa jumlah kolom serta baris yang kita butuhkan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat daftar isi secara otomatis. Untuk membuat daftar isi secara otomatis, kita bisa melakukannya dengan membuat terlebih dahulu bab dan subbab. Untuk bab ini, yaitu kata pengantar ataupun daftar isi. Di sini saya sudah menyiapkan satu halaman kosong untuk daftar isi. Bab 1 ini juga termasuk dalam bab. Sedangkan untuk subbab, yaitu pada latar belakang, ataupun pada percobaan seperti ini. Nah, untuk membuat heading 1, langkah pertama kita dapat memblok kata pengantar ini, lalu klik pada heading 1, atur spasi, lalu agar kita tidak mengulangi langkah-langkah tersebut, kita cukup untuk menformat painterkan heading 1 pada kata pengantar ini untuk mengheading satukan lagi pada daftar isi maupun pada bab 1 pendahuluan ataupun pada judul berikutnya. Setelah kita format painterkan, cukup kita klik pada daftar isi ini dan daftar isi secara otomatis akan menjadi heading 1. Untuk melakukan pengheadingan untuk bab yang lainnya, cukup dengan memblok lalu memformat painterkan langkah tersebut. Nah, pada subbab bab 2 ini kita beri penomoran 2.1. Begitupun kita akan membuat subbab yang di bawahnya menjadi heading 2. Dengan langkah mengklik subbab yang sudah kita heading 2 kan ini, lalu format painterkan untuk mengubah subbab di bawahnya menjadi heading 2. Selanjutnya, kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Sebelumnya kita sudah memberikan pengheadingan 1 pada bab serta pengheading 2 pada subbab. Di sini sebelumnya saya sudah membuat penomoran halaman. Untuk kata pengantar, di sini saya sudah memberikan halaman 1 huruf Romawi. Untuk daftar isi, saya berikan penomoran dengan huruf Romawi dengan huruf 2. Sedangkan untuk bab 1 sampai bab selanjutnya, saya beri penomoran dengan angka. Untuk membuat daftar isi otomatis, kita klik pada reference, lalu klik insert pada bagian kanan atas. Karena di sini saya hanya menggunakan heading 1 dan 2, maka di sini saya akan ubah menjadi heading 1 dan 2. Nah, setelah itu, klik OK untuk mendapatkan daftar isi secara otomatis. Sekarang, daftar isi sudah terbuat secara otomatis.